Baik, Ya, assalamualaikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Abdul Rahman yang sore hari ini sangat menyempatkan waktunya untuk bisa kuliah bersama kita bersama adik-adik dalam rangka kuliah karantina tumbuhan dengan praktisi. Nanti materi yang akan disampaikan oleh Pak Abdul Rahman adalah tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Badan Karantina Indonesia. Sebelumnya memang kita sudah membahas adik-adik, tapi ini sesuai dengan peraturan Presiden yang terbaru nomor 45 ya. Nanti ada di slide-nya Pak Rahman. Jadi ada mungkin beberapa perubahan, maka kita minta Pak Rahman menceritakan atau memberikan informasi kepada kita. Karena dari Badan Karantina jadi Barantin sekarang ya jadi Badan Karantina dari Balai Karantina. Jadi ada perubahan-perubahan yang dulu di bawah struktur Kementerian Pertanian, sekarang di bawah Presiden. Baik, adik-adik sekalian, untuk kuliah pada sore hari ini, Ibu minta kepada adik-adik untuk mengaktifkan kameranya supaya interaksi kita bisa berjalan dengan baik. Dan selanjutnya kita berikan kesempatan dan waktu kepada Pak Abdul Rahman memberikan informasi kepada kita tentang tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi Badan Karantina Indonesia. Baik, Pak, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Waalaikumsalam. bagus di tema, Bu. Warahmatullahi Sudah bagus, wabarakatuh. Pak. Alhamdulillah bagus, Pak. Suaranya bagus. Iya, Sudah ya, bagus, jadi Pak. yang kami hormati Bu, ya, Bu Mira dan adik-adik semua ya. Pada sore hari ini kita berkesempatan lagi belajar ya tentang Badan Karantina Indonesia. Kalau kemarin-kemarin kan sudah kita singgung sebenarnya, tapi kita belum fokus nih. Adik-adik akan tahu nanti seperti apa sih Badan Karantina Indonesia. Dan di slide agak akhir ada pengetahuan sedikit tentang fumigasi. Nanti saya akan sampaikan tentang pelaksanaan fumigasi seperti apa sih di Badan Karantina Indonesia. Apa sih yang seperti fumigasinya. Nah, ada semua bahwa sudah saya sampaikan bahwa Badan Karantina Indonesia ini dasar hukumnya kan Undang-Undang 21 ya. Mudah-mudahan adik-adik sudah dapat bisa mendownload Undang-Undang 21 tahun 2019. Nah, di pasal 8 itu, pasal 8 Undang-Undang 21, di situ disebutkan eh, perkarantinaan dilaksanakan oleh suatu badan tersendiri. Nah, ini Bu Mira memang agak lama karena ini apa namanya? Sangat-sangat sensitif Ya, Pak. undang-undang ini karena pada saat itu Pak Menteri Pertanian tidak menginginkan sebenarnya karantina itu keluar dari Kementan, tidak menginginkan. Jadi tidak ada yang mau membahas tentang organisasi Badan Karantina Indonesia karena dianggap nanti oh kita ini kok sudah bergabung terus keluar kan gitu. Iya, benar, Pak. Tapi eh, kita didorong oleh KPK, didorong oleh apa ya, KPK memang yang menginginkan bahwa karantina itu berada di luar, jangan berada di bawah kementerian karena banyak kasus, Bu Mira, banyak Iya, kasus yang kita hadapi, yang kita alami, tidak bisa independen, tidak bisa mengambil sikap secara ilmiah karena berada di bawah langsung kementerian. Notabene kementerian kan banyak dipimpin oleh partai ya. iya, benar, Kalau Pak. bukan dari partai kan tidak ada masalah. Tapi kalau sudah dari partai, kita akan terbawa-bawa kebijakan-kebijakan dari partai itu. Sehingga sekarang Badan Karantina Indonesia terbit PP-nya, kemudian terbit Perpresnya. Perpresnya Perpres 45 ya. Adik-adik bisa dicari di Google Perpres 45 tahun 2023 dan Perbaranti nomor 1 dan nomor 2. Jadi ada lagi struktur organisasi UPT. Nah, UPT jadi ada di kantor pusat Perba 1, Perba 2 untuk kan, UPT. Jadi unit pelaksana teknis seluruh Indonesia. Mungkin saya lanjut. Nah, ini dasar Silakan, Pak. hukumnya ya. Di Perpres 45 2023 tentang Badan Karantina Indonesia. Ada-ada bisa cari, bisa download.
kemudian Undang-Undang 21 tentang karantina hewan ikan tumbuhan. Nah, Barantin ini lembaga pemerintah di bawah presiden langsung. Jadi langsung dibawa Pak Prabowo. Meskipun sekarang ada di bawah koordinasi Kemenkopangan, Bu Mirah. Jadi Ya, kita Pak. masih tetap berada di bawah Kemenkopangan bersama dengan Kementerian Pertanian, kemudian Kementerian Kelautan, dan kalau di DPR masih di Komisi 4 yang membidangi pertanian. Jadi pertanian, kehutanan, kemudian kelautan, pertanian karantina masuk ke Komisi 4 itu. Jadi eh, yang membidangi. Nah, kemudian sejarahnya itu tadi karantina ini gabungan antara Barantan, Barantan itu Badan Karantina Pertanian, di bawah Menteri Pertanian, kemudian BKIPM, Badan Karantina Ikan dan Pengawasan Mutu, itu di bawah Kementerian Kelautan, KKP. Jadi ini gabungan dua dua badan karantina, satu di bawah kelautan, satu di bawah Kementerian Pertanian. Sebenarnya di Perpres 45 itu menginginkan itu ada juga dari kehutanan. Tapi kehutanan tidak mau gabung. Hmm. Tidak mau gabung dengan kita sehingga hanya dua. Nah, kalau di kelautan, kalau di kelautan hanya karantinanya saja bergabung dengan kita, Bu Mira. Pengawasan mutunya dia bikin sendiri. Ada lagi Badan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan. Jadi karantinanya keluar, tapi dia bikin satu lembaga namanya Badan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan. Itu juga di bawah Kementerian Kelautan. Nah, kemarin waktu bergabung Kementerian Karantina Ikan itu banyak yang tertinggal, banyak pegawai yang masih tinggal di Kementerian Kelautan. Tapi kalau karantina pertanian, hampir Seluruhnya, semua Pak. pindah. Sampai Tapi ada semuanya. juga yang memilih. Ada 164 orang yang memilih tetap di Kementerian Pertanian. Itu jadi mungkin dulu memang ada sejarahnya, ada orang luar orang luar Barantan, Barantan dari luar karantina masuk ke karantina. Begitu karantina keluar, dia lompat lagi tetap di Kementerian Pertanian. Tapi nggak apa-apa supaya memberikan Berkembang, rasa Pak. aman lah, rasa aman lah. Jangan sampai mereka bekerja di Kemen Badatin, mereka tidak tidak nyaman bekerjanya ya. Jadi integrasi fungsi karantina hewan, ikan dan tumbuhan dalam suatu lembaga. Jadi sudah digabung. Jadi seperti di Sumatera Barat itu namanya Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat. Itu BKIH bunyinya. sekarang ya, Pak. Kalau B, dulu kan iya. Balai Karan BKH B, BK BKHIT sekarang. BKH Balai Karan ya, jadi Balai Karantina Hewan, Ikan Ikan, dan Tumbuhan ikan, Sumatera hewan. Barat. BKIHT ya, Pak. Balai Eh, Karantina Ikan Hewan Tumbuhan. BKIHT ya. Hewan Bukan ya? dulu, Bu. Hewan Oh, dulu. hewan dulu. Hewan Berarti dulu. BKHIT ya. Jadi iya, Oh, iya, hanya dulu betul. ya. Jadi ini sesuai dengan abjad, Bu. Oh, iya Sesuai ya. dengan abjad. HI. Jadi Berarti meskipun uh, sebenarnya, Bu, uh, karantina yang paling tua, karantina tertua itu adalah tumbuhan. iya benar, Pak. Karantina yang tertua. Jadi kita bukan di belakang berarti kita. Jadi yang pertama karantina itu adalah karantina tumbuhan sejak kalau kita baca sejarahnya ya, Iya, sejak Hindia Belanda. Dulu ada membawa tanaman kopi masuk ke Indonesia, iya. kemudian ketemu apa Emilia Pastafris. Iya, Itu penyakit cacar ya, cacar Pak. daun kopi ya, Iya. cacar Di daun teh juga kopi. ada. Di Nah, teh. pada saat ya di teh cacar daun teh, kopi juga ada. Kemudian saat itulah ada karantina di Indonesia oleh Hindia Belanda melarang melarang bibit-bibit tanaman yang mengandung
Emilia Pastatrix itu. Jadi bukan berarti tumbuhan di belakang itu paling muda, enggak, tapi karena diurut abjad. Yang paling tua adalah tumbuhan, kemudian hewan, Baru kemudian ikan. ikan. Ikan paling 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 bungsu karantina ikan. Jadi belakangan baru muncul karantina ikan. Jadi kedudukannya juga langsung di bawah presiden. Nah, ruang lingkupnya kalau dulu di Permentan Undang-Undang 21, Undang-Undang 16 ya, tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Dulu 16 juga sama Bu, Undang-Undang ikan dan tumbuhan juga. Tetapi Iya. karantina ikannya diambil sama kelautan. Jadi, Kalau sekarang nah masuk ya, Pak. ya sekarang masuk. Dulu di karantina karantina Undang-Undang 16 itu hanya mencakup satu dan dua Bu. Jadi ini karantina hewan, ikan dan tumbuhan dan media pembawanya, kemudian pencegahan masuk keluar HPHK. Jadi kalau HPHK itu hama penyakit hewan karantina, HPIK hama penyakit ikan Kan karantina, karantina dan OPTK organisme organisme pengganggu pengganggu tumbuhan tumbuhan karantina. karantina. Ya, jadi itu. Jadi Undang-Undang 16 itu semua itu. Tetapi begitu Undang-Undang 21 ditambah ini yang ketiga dan keempat. Kemarin sudah kita pelajari satu ya. Ya, Ada jenis asing asing. invasif. Tuh sudah masuk, sudah kemarin kita pelajari. Jadi ada pengawasan keamanan pangan, pakan. Sekarang kita masuk Bu, pengawasan keamanan pangan. Jadi kita Oh, impor gandum, impor semua pangan. Kan pangan itu bukan hanya buah ya. iya. Ada gandum, ada beras, Ada ada kedelai. kedelai, iya, itu jagung, pakan ternak, semuanya kita periksa untuk Banyak keamanan bertambah. pangannya. Keamanan pangan dan pakan. Jadi diperiksa, apanya diperiksa? Eh, Cemaran, logam beratnya, kemudian pestisidanya, kemudian kemarin meningkat lagi radioaktif ya, Iya, Pak. radioaktif, kemudian GMO, JMO ini GMO juga terlalu. kita masuk Bu. Iya, Heeh. JMO ini kan Jadi masalah ada sekarang, juga Pak. kalau nah Ibu kita sekarang mengkonsumsi sebenarnya GMO Bu di Iya, Indonesia. benar, Pak. Gandum yang masuk ke Indonesia itu Argentina mengatakan bahwa itu GMO. Iya, Gandum ya, benar. Iya, Pak. gandum. GMO itu gandum. Kemudian kedelai. Meskipun Kedelai juga. Amerika kan tidak mengaku ya, Iya, Amerika tidak mengakui bahwa itu adalah GMO. Tapi kan itu juga GMO. Tapi memang ada juga memang yang sudah diizinkan, yang sudah diizinkan untuk bisa dikonsumsi oleh manusia. Dulu kan ini kontra kontra apa namanya? Banyak yang tidak kontradiktif, setuju Pak. kan? Iya, Banyak Pak. tidak setuju terhadap GMO ini. Tapi rata-rata iya banyak. Sekarang kan kita konsumsi kedelai, konsumsi ya gandum. Sekarang itu jutaan Bu importasi gandum kita. Kan tidak bisa kita produksi dalam negeri secara besar-besaran meskipun saya tahu ternyata di Sumatera Barat sudah ada gandum Bu ya. Sudah, Pak, tapi Ada yang tanam gandum di sana, Sumatera Barat. jadi gini Pak, Jumlah sedikit. sedikit. Jadi gini Pak, Ya. sebenarnya dulu pernah ada proyek yang diberikan di zamannya Profesor Dr. Musliar Kasim sempat menjadi wamen Pak. Jadi waktu beliau menjadi Oh, wamen, jadi waktu itu apa ya, ada diberikan semacam hibah yang sangat luar biasa kepada Universitas ya. Andalas. Kemudian diketuai oleh Profesor Dr. Irfan Suliansah. Itu lama tuh Pak, Hmm, ada gandum di Sumatera Barat itu sampai hampir beberapa Aceh, Sumatera ya, Sumatera, Jawa dan lain sebagainya. ya. Tetapi gandum itu Pak tidak pernah kalau secara jujur ya Pak, itu tidak pernah masyarakat yang menanam Pak.
Jadi adapun sekarang, Oh, iya, jadi walaupun sekarang ada gandum di Alan Panjang ya Pak, gitu, tetapi tidak signifikan dengan apa yang digemborkan Pak, gitu. Nanti Bapak bisa melihat. Nah, benar Pak, karena gini, pada saat gandum itu ditanam, kan tidak ada Pak siapa pembelinya, ya nggak Pak. Kemudian hmm, hmm, infrastrukturnya juga tidak lengkap, sehingga waktu itu sempat ya memang beberapa profesor waktu itu di Andalas itu yang termasuk di Fakultas Pertanian mengatakan ini tidak bisa segampang itu karena daerah yang ditanam gandum itu daerah potensial hortikultura pada saat itu Pak. ya, Jadi oh, ya, ah, jadi jadi sekarang memang ada yang nanam gandum Pak, tapi tidak banyak. Itu pun hanya ada pondok pesantren, dia dulu kerjasama dengan pondok pesantren M Nasir namanya. Kemudian ya, itu ada tanah hibah juga. Tanah hibah itu dari pondok pesantren, kemudian ada dosen juga yang punya tanah, eh, orang sana, orang Alan Panjang itu ya Pak. Kemudian ada sekarang ditanam gandum dan itu pun tidak sampai 1 hektar Pak. Itu ceritanya. Jadi saya lumayan kalau tahu juga Pak. ya, Dulu itu sering juga diminta membantu-bantu, tapi tidak terlibat di proyek itu ya Pak. Jadi sempat diminta membantu kalau ada OPTK-nya, OPT-nya terutama dari kelompok bakteri. Tapi gandum itu sampai saat sekarang itu kan kalau bakterinya boleh jarang kita temui, Pak, gitu. Itu dulu ceritanya ya, kasusnya, Pak, gitu. Itu sedikit. kalau boleh, boleh tahu Bu, itu gandum bibitnya dari mana ya? Waktu Ada itu, ada informasi? kalau saya tidak salah, waktu itu orang itu dari Slovakia, Pak. Dulu, kalau saya tidak salah ya, Oh, Pak, Kak. Slovakia. Slovakia ya. Kan Oke, Eropa oke. Timur ya, Pak. Eropa Timur. Ya, ya, ya. Eropa Hmm, hmm. Timur gitu dan sempat juga ada Oke. 2 orang dosen yang ke sana gitu kan karena saya kebetulan udah pernah ke Slovakia beberapa kali jadi agak lumayan tahu juga gitu dan itu tidak berkembang loh Pak gitu tapi Nah, gaungnya nggak besar loh Pak. berkembang. Ya, sekarang lagi ke Pak Menteri lagi mau mengembangkan lagi tapi di NTT sana. Tapi kalau NTT. Di NTT mungkin bisa ya Pak, karena ini daerah Ya, nanti kalau Pak, saya kebetulan kan diminta nanti bisa juga Pak Rahman kalau ada apa, saya diminta sekarang itu oleh Bank Indonesia Syariah ya Pak, BI Syariah. iya. Jadi saya sudah tahun kedua diminta kerjasama oleh BI Syariah itu Pak memantau kegiatan pesantren. Tapi pesantrennya ini adalah pesantren yang memang bergerak di bidang bawang merah. Jadi saya sering ke sana. Jadi saya tahu Oh. Jadi tapi lokasinya berbeda ya Pak. Jadi Hmm, hmm. BI Syariah ini Pak memang tidak mau. Katanya saya sudah dapat laporan Bu Mira kalau gandum itu tidak mau. Tapi saya ada diminta. Tapi saya tidak tahu ya Pak siapa yang minta. Cuma daerah Sumatera Ya, Barat ini untuk menanam gandum tidak mungkin karena dia potensialnya nggak itu mungkin. Ya, hortikultura, ya kan Pak? berarti. Ah, itu Pak. Ya. Itu dia ceritanya. Jadi Pak Menteri ini sekarang sudah proses itunya gandum dari India, bibitnya. India Kalau kemudian memasukkan India ya Pak. dari Oke, Prancis, ya. India, Prancis, kemudian kemarin dari mana lagi tuh? Ada tiga. Nah, ya oke mau nanti diuji coba di apa di TT. NTT. 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 Karena gini juga mungkin ya Pak, India itu kan secara signifikan ada beberapa daerahnya kering, mirip NTT kan Pak, gitu kan Ya, kita tahu iya, kan. Apa namanya? Karena ada daerah-daerah di India itu yang kondisinya persis sama dengan NTT gitu kan. iya, Jadi itu bagus Pak, gitu. Nggak apa-apa kalau saya iya, setuju gitu, Bapak daripada iya, ke daerah-daerah potensial tuh sortinya gimana kan gitu ya Pak. iya, betul betul. Nah, jadi Baik Pak, makasih tadi juga informasinya Pak. Nanti ya, saya bisa kalau bisa juga bisa ini juga lah dapat dapat informasi kalau ada acaranya bisa diundang juga lah Pak untuk iya, informasi Zoom gitu. iya, Makasih ya Pak Rahman. iya. Boleh, boleh. Kemudian untuk pengendalian jenis asing invasif yang minggu lalu sudah kita belajar Bahas ya. ya Pak. Dibahas satwa dan tumbuhan langka. Jadi tumbuhan-tumbuhan atau satwa yang dilindungi itu kita menjadi concern juga. Jangan apa namanya punya kita diambil orang misalnya, nggak boleh. Sedikit saya potong Kemudian dulu Pak Rahman. Pak ya, Rahman.
Ini Pak, kan kebetulan kalau di apa kita nanti saya mungkin bisa kirimkan RPS juga ke Bapak ya. Kalau Ya, satwa satwa langka ini Pak sama tumbuhan itu kan kita ada mata kuliah keanekaragaman hayati ya Pak. Kan kita membahas Hayati, oh ya, biodiversity. Jadi nanti kalau ya, bisa juga saya sama Pak Andi juga bisa kan ini ternyata sudah masuk sekarang ke kerjaannya karantina ya Pak gitu ya. ya, Satwa dan masuk, tumbuhan masuk. langka. Kalau dulu kan kehutanan ya Pak. Kalau saya tidak salah ini dulu di Ya, kehutanan. Jadi nanti kita bisa ya, juga join ya Pak. Ini baru nanti saya juga informasi nih ke Pak Andi nih Pak. Banyak bisa. catatan indah nih. Ya, Ya. ya, Makasih Pak. Ini baru loh Pak. Sangat ya, berbeda betul dengan yang sebelumnya Pak. Ruang lingkupnya. iya. Baik. Banyak-banyak. Jadi kami juga sekarang lagi membuat pedoman untuk pengawasan JMO, pengawasan JAI. Nah, jadi karantina sekarang lagi menyiapkan bagaimana pengawasannya di bandara. Dan sekarang teman-teman lagi membuat apa namanya informasi teknisnya jenis asi invasif Bu. Masing-masing Baik ada Pak. 36 tuh nanti sudah jadi semua itu bagus. Daerah sebarnya di mana, karakteristiknya bagaimana, bagaimana itu ada supaya teman-teman di karantina juga paham, Iya benar. paham. Kemudian lanjut tugas pokoknya ini kalau di aturan ya melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Jadi tidak ada badan lain. Kalau ada karantina mengatakan bahwa karantina eh, ada yang apa namanya melaksanakan karantina hewan, ikan, tumbuhan tidak ada, hanya di Badan Karantina Indonesia. Nah, fungsinya Barantin seperti ini ya, perumusan dan penetapan kebijakan. Jadi di kantor pusat ini seperti saya ya, membuat kebijakan, membuat aturan, mau itu bentuknya eh, peraturan apa peraturan kepala badan atau itu pedoman, apakah itu SOP yang bisa dipakai oleh teman-teman di daerah. Jadi kalau ibaratnya kita di kantor pusat ini Bu Mira adalah tukang masaknya. Kita yang Da- masak, Berarti kita dapurnya yang ya berikan Pak. apa membuat kebijakannya, kemudian yang melaksanakan adalah teman-teman di ya dapur. Tapi ya dapurnya harus kita masak baik-baik. Jangan sampai kita sudah masak, sudah dibuat, tidak bisa implementasi di daerah. Ini yang harus kita apa namanya betul-betul hati-hati. Jadi kita membuat kebijakan teknis, mau itu penetapan kebijakan teknis harus kita hati-hati karena sangat berkaitan dengan instansi lain. Kita di pelabuhan di bandara kan tidak sendirian, Bu. Iya. Ada bea cukai, ada imigrasi, ada Kementerian Perhubungan, ada Kementerian, ada BP POM, juga ada. Cuma BP POM sekarang, Bu Mira sudah Iya. menyerahkan tugasnya ke karantina. Jadi pengawasan obat yang apa makanan yang ini diserahkan ke kita, sehingga nanti tugas karantina lebih Badan POM, pengawas obat dan makanan. Karena Badan POM ini tidak ada di pelabuhan, tidak ada di bandara. Iya benar Pak. Yang Nggak ada. bisa hanya di bandara itu hanya karantin COQ, jadi custom imigrasi karantin. Iya Jadi benar. kalau cari di bandara itu tidak ada Badan POM itu tugas di bandara, tidak ada. Yang ada itu hanya custom, custom bea cukai ya, Iya. imigrasi, CEQ, imigrasi dan karantin. Karantin ini kalau kita ini kan di sini kan ada karantina Indonesia, ada juga karantina kesehatan ya. Iya Tapi benar sekarang Pak. karantina kesehatan tuh Bu, apa namanya jadi apa namanya ya karantina kesehatan. Mm-mm. Kemudian melakukan koordinasi. Jadi itu tadi bahwa sekarang kepala badan Bu, waduh semuanya dirangkul karena tidak mungkin kita bekerja sendiri karena Iya. Indonesia ini kan sangat luas ya. Sudah Pegawai kita 38 ya sekarang sekarang Pak. baru sekitar 5.000. Ya, sekarang kita 5.000 orang untuk menjaga Sekian. menjaga seluruh Indonesia itu nggak akan bisa kita pegawai pegawai kalau idealnya itu Bu kita harus 17.000. Sekarang baru tercapai sekitar 5.000-an. Masih Jadi ada ada-ada 12 ini ribu nanti yang lagi. semester berapa sekarang semester Ini 3 semester 4 3. itu Iya. berpeluang. Iya Ya benar Pak. masih ada 12.000 yang
Oh, semester 3. Jadi masih ada ya 12 ribuan untuk kita kebutuhan karantina seluruh Indonesia. Bea cukai kalau kita perbandingannya Bu di bandara jauh banget. Kita mungkin ada hanya 10, dia sudah ratusan dia. Benar, Pak. Jadi eh, kemudian kemudian pengelolaan barang milik negara pasti ya, pelaksanaan dukungan substantif, pengawasan pelaksanaan tugas. Ini tugas-tugasnya semua ya. Jadi karena kita seperti di satu kementerian. Nah, struktur organisasinya mungkin nanti saya tampilkan ini belum bagan ya. Jadi ada kepala badan di atas, kemudian ada sekretariat utama. Sekretariat utama ini eselon satu, tapi Bu Mira kepala badan ini eselon satu utama. Jadi bukan bukan non non pegawai. Jadi kita nih kepala badan kita harus PNS. Jadi tidak bisa orang partai masuk. Iya, benar. Jadi harus aktif. Jadi sama dengan Badan POM, sama dengan apa lagi ya? Harus, Yang badan-badan ini narkotika, ya, badan narkotika juga kan narkotika, ASN ya, Pak? kemudian badan penang ya badan penanggulangan bencana itu kan aktif semua. Iya, benar. PNS aktif lah, mungkin itu tentara atau polisi, yang penting aktif. Sama dengan kita. Nah, di bawahnya itu ada empat. Sebentar nanti saya coba carikan yang bentuk bagannya. Ya, Sekretariat utama, kemudian deputi, ada tiga deputi Bu. Jadi ada tiga hewan. deputi, deputi karantina hewan, karantina ikan, karantina tumbuhan. Ini semua eselon satu, Hmm, tapi eselon satu A di bawah kepala badan. Kalau kepala iya, badan itu eselon satu, eselon utama, eselon satu utama itu namanya. Jadi ada tiga deputi, kemudian ada inspektoratnya, in eselon 2, inspektorat itu pemeriksa, kemudian ada pusat data dan sistem informasi, ada pusat data kita Bu Mira. Jadi eh, kalau minta data kah, minta apa yang menghandle seluruh aplikasi sistem-sistem yang kita pakai itu di pusat data dan sistem informasi. Kemudian ada lagi pusat pengembangan SDM. Jadi untuk pelatihan-pelatihan itu bisa. Sekarang banyak ini PPSDM ya. Ini banyak melakukan apa namanya kerjasama dengan universitas. mm-mm. Hari ini sebenarnya ada Bu, sekarang kerjasama dengan IPB. Tapi saya tidak datang karena mau mau kuliah jam 3. Jadi ada di IPB sana di Bogor lagi kerjasama antar kepala badan dengan rektor IPB. Tapi Mm-mm. saya tidak datang, saya bilang udah kalau ke sana saya pulang mungkin akan terganggu nanti teman-teman adik-adik ini mau kuliah jam 3. Tadi udah tanda tangan eh, kerjasama antara badan karantina dengan rektor IPB. Nah ini banyak bisa kerjasama. Mungkin nanti Andalas Bu, Andalas nanti bisa juga kerjasama dengan kita. Cuma memang kita harus apa namanya, jangan sampai udah kerjasama tapi tindak lanjutnya nggak ada kan gitu. Iya, benar, Pak. Kita harus ada. Iya, Pakar Badan juga selalu menyatakan, waduh ini sepertinya banyak sekali nih saya tanda tangan kerjasama tapi apa tindak lanjutnya kan gitu. Iya, benar, Jangan Pak. hanya dibuat Kerjasama. seremoni tapi ya kerjasama tapi tidak ada tindak lanjutnya. Nah, seperti itu. Nah, di Sumatera Barat saya lihat kan ada di YouTube ya, Pak Menteri ke sana ya, yang mau dikembangkan Ibu Mira datang ya. Itu ada yang mau diekspor ya diolah apa Iya, namanya? Pak. Gambir. Gambir waktu itu kan, tapi waktu itu Pak, jadi gini, pada saat itu kalau nggak salah saya kuliah itu Pak, gitu kan. Jadi gini, Oh, hanya ya. tiba-tiba saja Pak, secara global gitu ya Pak, secara global ada kuliah umum. Jadi sebenarnya tidak ini jadinya Pak, nggak ada diskusi yang alot ya Pak. Harusnya kan itu ya waktu Pak Nah, Menteri datang gitu kan. Jadi
Hanya sekedar kuliah umum dari beliau, kemudian beliau waktu itu kan awalnya kan ketemu dengan kepala-kepala daerah ya Pak Gubernur Ya, dan Bupati dan lain sebagainya. Kemudian tiba-tiba Rektor UNAN diminta oleh Gubernur atau siapa, ini ada menteri nih buat kuliah umum. Tapi ah, tidak ada ininya Pak. Sebenarnya kan kita ini kan betul lah Gambir itu seperti apa? Sebenarnya Gambir itu Pak secara tidak langsung Pak banyak masalahnya sebenarnya gitu ya. Kan ah, Gambir kita ah, itu kan diklaim ya Pak oleh Singapura, oleh India gitu kan. Karena kita tahu oh, juga tahu sendiri bahwa Gambir yang terbanyak itu memang adanya di Sumatera Barat gitu ya. Ada satu ya, daerah di Sumatera Barat itu yang nanam Gambir itu cuma dua Pak, pesisir selatan sama 50 kota yang Payakumbuh kata Bapak. Hanya kalau di lima ya, puluh ya, kota itu ya. ya di 50 kota itu Pak tempatnya pun tertentu, tidak di kota Payakumbuhnya. Ada tertentu dia ke arah Kapur Sembilan sana. Pokoknya daerah kabupaten 50 kota. Kalau di pesisir selatan pun hanya tertentu daerahnya gitu ya. Ya. Jadi tidak signifikan sebenarnya ini karena ya sama dengan ini Pak masyarakat itu terlalu cerdik. Gambirnya dicampurnya dengan tanah liat Pak gitu kan. Ini dia. Wah, Jadi iya. itu Itu yang klaim. bikin rusak. Nah, itu yang jadi masalah, Pak. Jadi sekarang itu saya mendapat informasi ya, Pak. Kebetulan saya beberapa eh, bulan ini ya, Pak, ada kerjaan dengan pupuk di 50 kota itu ya, Pak. Jadi mereka membuat pupuk, Ya, tapi tidak ada mikroba tertentu mereka nggak bisa, tapi mereka mempergunakan mikroba yang kita punya. Jadi ya, saya melihat apa Pak ya. proses dan pergi dengan orang yang apa pupuk Pak karena sudah hampir 17 tahun beliau bekerja pupuk Pak. Jadi saya dibawanya seperti inilah Bu Ya. Mira kasus-kasus yang gambir ini dicampur. Saya melihat sendiri Pak jadinya, tapi memang Oh, tid- salah. tidak berani saya memvideokan ya Pak karena kita dilarang ya. Jadi seperti Oh, itu Pak gitu. Itu ya. dia. Jadi secara signifikan apa kadang-kadang gini Pak. Mungkin ada juga kelemahan kita, Bapak juga tahu ya. Kadang-kadang orang tidak berkompeten ikut-ikutan saja rapat kan ada juga kan Pak karena sesuatu dan lain hal. Itu dia Iya, Pak. iya, iya. Nah, itu mungkin informasinya. Kalau kami sama Pak Andi Pak ke 50 kota Ya. itu mungkin sudah hampir 10 tahunan Pak berkegiatan di sana gitu. Hmm, Nah, itu dia. iya, iya. Oke, oke. Iya. Jadi, eh, ya mudah-mudahan sih bisa berlanjut ya. Tapi Iya. kalau Pak Menteri yang melihat seperti itu kan sangat sangat antusias ya. Iya benar Tapi Pak, memang ya sangat itulah antusias. anunya kita masyarakat kita seperti kita ya tidak konsisten betul-betul gambir yang kita ekspor jangan dicampur dengan tanah kan gitu. Benar Pak. Kemudian tadi sudah ada ya ada PPSDM-nya, kemudian ada unit pelaksana teknis namanya ya. Kalau di UPT. sekarang eh, jadi UPT-nya ya, Ya. UPT-nya mungkin nanti di belakang ya. Nah ini di Deputi Karantina, ini Deputi Teknis Bu. Deputi Karantina Hewan itu ada namanya Direktorat Standar. Jadi Direktorat Standar Karantina Hewan, ada Mm-mm. manajemen risiko karantina hewan, ada tindakan karantina hewan. Jadi terbagi tiga direkturnya Bu, ada tiga ke bawah. Ya, di bawahnya Gabungan tadi deputi. ya Pak, berarti Sama kan semua ada tuh. sebenarnya Bu, hanya Iya, komoditi. Ya, sama semua nih, tiga hanya komoditinya aja beda. baik. Ada direktoratnya sama, standar karantina hewan, standar karantina tumbuhan, standar karantina ikan. Sama semua Bu. Jadi kita ada 9 eselon 2 di bawah teknis. Jadi tiga tiga tiga, masing-masing tiga. Nah, kalau direktur standar itu yang menetapkan standar-standar Bu, standar cemaran, SOP SOP yang pedoman itu yang menetapkan. Kalau manajemen risiko kerjanya kalau di tumbuhan ya itu yang melakukan AROP, AROP Oh ya. ya, Itu yang bagiannya di sana. Kalau ada komunitas yang pertama kali masuk ke Indonesia yang melakukan AROP adalah manajemen risiko. Nah, di kami tindakan karantina tumbuhan kami eksekusi. Jadi sudah berarti di AROP, ada pedomannya, ada aturannya.
kami yang memantau yang melaksanakan di lapangan yang ke 40 UPT tadi. Jadi seluruh Indonesia termasuk Sumatera Barat. Jadi saya Bu Mira setiap hari Senin Zoom dengan teman-teman seluruh Indonesia itu hashtagnya itu 1 jam bersama tindakan. Oh, Jadi setiap hari Senin jam 9 sampai jam 10. Jadi seluruh Indonesia ikut. Supaya apa? Kita tidak ingin aturan kita sama, PP kita sama, pedoman sama. Teman-teman karantina berbeda di iya, lapangan, tidak boleh. Harus kalau komoditasnya sama harus sama tindakannya, tidak boleh berbeda-beda. Kalau dulu Bu Mira sering kami dapatkan pengguna jasa kita kan bukan hanya impor lewat Priuk atau iya, lewat Surabaya, tapi masing-masing daerah ada mungkin impor lewat Priuk, lewat Surabaya, lewat Semarang. Dia Makassar lihat ya. itu, Pak Rahman, kenapa sih kok ya Makassar, kenapa sih kok di Jakarta bisa, di Surabaya nggak bisa? Kan gitu. Iya benar Pak, dulu Padahal ada itu. sebenarnya ya nggak boleh, harus sama. Jadi kalau memang tidak bisa ya semuanya bilang tidak bisa. Ekspor juga begitu Bu. Ekspor kita dulu di Bogor nih kan ada karantina di Bogor itu untuk tanaman hias khusus di situ. Tapi Iya. karena di Bogor ini teman-teman sangat-sangat bagus sama apa diteliti sehingga mereka tidak mau kan eksportir kan maunya kan cepat perlu perlu tidak usah dilihat harus sertifikasi oh, nggak bisa jadi dia harus di Bogor ketat lari ke sana lari ke Jawa Timur Bu Kediri lari ke Kediri di sana longgar petugasnya cuma dua tapi apa yang kita dapat kita mendapatkan penolakan NNC namanya notifikasi non komplain dari negara tujuan ada ketemu serangga ada ketemu banyak ketemunya jadi kenapa harus hati-hati jadi teman-teman itu memberikan sertifikat harus benar-benar diyakinkan bahwa tidak ada lagi penyakit atau hama yang terikut di komoditas itu. Jadi seperti itu. Jadi ini terbagi tiga, ada tiga deputi, di bawah deputi ada tiga direktorat. Nah, di bawah direktorat ini di staf saya Bu tidak ada lagi eselon 3, langsung fungsional. Langsung fungsional nih lagi Pak. Nah, iya, fungsional. Jadi tidak ada. Jadi langsung direktur langsung dibawa direktur fungsional semua. Hmm, Tetapi masih ada namanya ketua tim. Ada ketua tim. Kalau di saya ada ketua tim impor. Ketua tim impor yang mengkoordinir seluruh kegiatan impor. Kemudian ada lagi ketua tim ekspor dan antar area. Kalau ada nomor ekspor, peraturan ekspor, dia yang tangani. Kemudian satu lagi ketua tim penegakan hukum. Kalau ada yang melanggar, ada yang ini perlu kita periksa, perlu ini di situ. Jadi ada tiga ketua tim di bawah direktorat. Tapi itu fungsional semua Bu. Tidak ada lagi kayak eselon 3 dulu ya kepala bidang ya. iya Pak. Tidak ada lagi, semua fungsional. Ya lanjut. Kemudian ada di sekretariat utama dan inspektorat. Nah, di sekretariat utama untuk mendukung administrasi, kepegawaian, keuangan, hukum, dan humas. Jadi ada biro kepegawaiannya, ada biro keuangan. Jadi di bawah sekretariat utama itu yang ada biro hukum dan humas, ada biro perencanaan. Jadi itu di bawah sekretariat utama yang membuat apa? Yang mengerjakan gaji kita, perencanaan keuangan lah di sana. Iya benar. Keuangan, kepegawaian semua di sana. Kemudian ada inspektorat, ini pengawasan internal, audit, audit kinerja atau keuangan, audit kepatuhan, evaluasi kepatuhan. Ini sama mungkin kalau di perguruan tinggi kan ada juga pemeriksa ya, pemeriksa internal ya, SPI. pasti Ada ada lah. SPI. Iya Ini ada yang Pak. memeriksa keuangan, pokoknya SPI ya, SPI, Iya, SPI. Nah SPI. ini pusat data dan sistem informasi, ada pusat data dan sistem informasi mengelola data sistem digital layanan elektronik. Jadi karantina sekarang yang mengelola sertifikat elektronik itu di pusat data. Pusat data. Jadi tidak ada lagi sertifikat karantina kita PC yang cetakan, Bu. Tidak ada lagi.
semua elektronik. Jadi tanda tangannya pun sudah pakai barcode, Iya, tidak perlu lagi tanda tangan pakai manual. Jadi sangat mudah. Begitu dicetak, artinya dilakukan perilis oleh karantina, langsung terkirim ke pengguna jasanya. Jadi tidak perlu ke kantor ngambil suratnya, langsung terkirim ke HP pengguna jasa. Jadi seperti itu, kita tidak ingin lagi menyulitkan pengguna jasa, bisa sambil di rumah, sambil masak atau sambil nonton TV, sertifikat selesai. Nggak perlu lagi, karena semua sudah elektronik. Dan ini sudah terkirim langsung ke negara tujuan. Jadi langsung terkirim otomatis kan di ada di sistem ya, Pak. IPPC itu ada namanya, ya sistem itu ada IPPC Hub namanya Bu. Jadi secara otomatis begitu kita cetak, begitu kita apa namanya dokumen itu selesai, kita kita tanda tangan langsung terkirim ke negara tujuan ekspor kita. Jadi tidak perlu apa namanya tidak perlu lagi kita secara manual. Kemudian ada pusat pengembangan SDM. Ini untuk pendidikan, pelatihan, pengembangan kompetensi pegawai. Nah, sekarang lagi dirintis untuk ada politeknik karantina, Bu. Tapi bukan berarti nanti adik-adik nggak bisa masuk, bisa. Karena di politeknik karantina beda dengan HPT ya. Mungkin Iya, iya. banyak nanti politeknik karantina itu banyak kita cetak diploma 2 dan diploma 3 untuk tenaga-tenaga terampil. Jadi tidak perlu lagi yang sarjana turun misalnya ambil sampel atau apa, tapi ada petugas-petugas terampil yang sudah dilatih. Kalau kita sekarang di karantina kan ada namanya eh, fungsional ahli. Kalau di kita bu ada ahli, ada terampil. Oh, iya. Jadi eh, sama ya tumbuhan ya. Jadi ada fungsional ahli, ahli ada fungsional terampil. Terampil itu ya kerjakan kalau lebih jelasnya seperti dokter ya. Iya, Dokter itu ahli, kalau perawat itu terampil. benar, Pak. Jadi yang apa namanya yang ngambil yang siapkan siapkan bahan atau apa yang tensi kan itu itu terampil. Sama dengan karantina juga seperti itu. Menyiapkan bahan, menyiapkan apa semua itu terampil. Tapi ada juga yang memang ahli seperti adik-adik nanti kalau lulus kan seperti punya keahlian diagnosis penyakit tanaman kan gitu. Punya keahlian misalnya identifikasi lalat buah, punya keahlian untuk PCR misalnya. Itu kan itu keahlian, bukan keterampilan. Jadi memang keahlian yang dibutuhkan dan kalau di karantina kan butuh bukan hanya eh, makanya nanti akan dipelajari kan ada postulakok ya, Bu ya. Itu ya. Nanti akan mempelajari kalau ada penyakit kan ada namanya postulakok. Kemudian bagaimana suatu penyakit bisa ditularkan dan kembali gejalanya sama kan gitu. Lanjut. Nah, ini unit pelaksana teknisnya, UPT-nya sekarang Ibu ada di seluruh provinsi. Jadi satu satu. Jadi ada balai besar itu yang setiap pulau besar Bu, ada balai besarnya satu. Iya. Jadi kalau misalnya Sumatera, balai besarnya itu ada di Sumatera Utara. Jadi di sana itu namanya Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Utara. Itu mempunyai koordinasi seluruh pulau Sumatera, termasuk Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, di bawah Aceh. koordinasi dari Aceh, Pak. Sumatera Utara. Aceh. Aceh semua Bu. Di Bangka Jawa ada Belitung. di DKI Jakarta. Kalau Sulawesi ada di Makassar. Kemudian kalau Kalimantan ada di Balikpapan. Kalau Hmm. Pulau Papua ada di Papua. Oh, di Papua ya, Pak. Irian Jayapura, Jayapura. Berarti di Kemudian lima di Bali, provinsi, Nusa Tenggara di lima provinsi berarti ya, Pak, yang ada terbesar ya. 6 Bu. Oh, ada 6 ya. Oh, Ada satu 6 Bali Bu. ya. Ada Iya. 6. Jadi ada Bali, Nusa Tenggara Timur, Barat. Itu Heeh. satu.
satu grup itu. Jadi ada 6 balai besar kita eh, karena 66 kawasan pulau 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 besar. Iya. Itu. Jadi kita buat seperti itu. Kemudian ada satu balai besar uji standar. Ini yang di Jakarta. Ini rujukan Bu, Oh apa ya. lab rujukan, Iya. lab yang tertinggi lah. Kalau misalnya Sumatera Barat melakukan identifikasi masih ragu, bisa dikirim ke uji konfirmasi, Yang but dulu itu ya Pak konfirmasi ke Rahmat. balai uji balai besar. Dulu jadi but ya, yang Bus, bus ya bus dulu kan Pak. bus, ya, Iya, iya. Dulu saya pernah namanya ke bus sana tuh balai uji Pak. standar. Iya, saya dulu pernah ke Ah, ah. sana tuh. Bagus tuh, Bu. Iya Ya, benar Pak, bagus bagus. banget. Iya, jadi peralatan-peralatan kita ya, Lengkap. eh, istilahnya termutakhir lah, Iya benar Pak. termutakhir. Karena itu kan eh, lab tertinggi kita lah, lab laboratorium tertinggi kita. Nah, kemudian ada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Ini yang eh, selain misalnya di Sumatera Utara namanya Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan Sumatera Barat, Sumatera Selatan, kemudian Lampung, per provinsi, per provinsi nih, yang balai balai yang Iya. ketiga ini itu satu provinsi satu. Kemudian ada lagi balai Bu, ini ya penunjang juga Balai Uji Tetap Teknik dan Metode, ini ada di Bekasi. Oh Jadi ya. kalau Balai Besar Uji Standar untuk laboratorium, kemudian ada lagi Balai Uji Tetap Teknik dan Metode, ini untuk penerapan. Jadi kalau misalnya perlakuan karantina pemanasan, apa namanya menggunakan udara panas, metode menggunakan air ya, air panas ya, apa namanya? Menggunakan perendaman dengan air air hangat. Iya. Di sini diuji terap. Jadi bisa Bu, nanti teman-teman mahasiswa atau siapa bisa melihat kita sebenarnya menginginkan eh, semua yang uji terap itu bisa kita bawa ke mahasiswa. Jadi mahasiswa yang lakukan. Jadi tidak terbatas hanya di uji terap ini. Jadi mahasiswa nanti bisa mengambil misalnya perlakuan panas untuk pengendalian nematoda Rhabdopolis similis misalnya, atau pengendalian serangga dengan menggunakan, kalau sekarang kan ada yang lebih canggih ya, menggunakan jantan mandul misalnya, tapi Iya itu kan benar Pak. mungkin biayanya mahal ya, mungkin mahal biayanya. Tapi kan bisa, atau menggunakan pestisida alami. Jadi itu bisa banyak yang bisa kita uji terapkan sehingga nanti untuk perlakuan-perlakuan karantina banyak yang bisa kita dapat, yang bisa, dan harapan kita memang setelah ini apa namanya kerjasama universitas itu kita serahkan ke universitas untuk uji coba seperti ini Bu. Iya Pak. Jadi memang nanti Bapak Ibu dosen meneliti itu sudah langsung bisa kita terapkan. Oh, Benar. kalau pengendalian serangga apa namanya lalat buah kan kita banyak Bu yang menjadi masalah ini lalat Iya buah ya. lalat. Iya Kita benar mau Pak. ekspor, kita mau ekspor buah kita lawannya lalat buah. Sekarang mangga kita mau ekspor ke Jepang lawannya lalat buah. Tapi sekarang sudah ada penggunaan HWT, jadi hot water treatment. Jadi menggunakan air uap air panas apa namanya? Jadi uap panas untuk pengendalian Iya. lalat buah. Wah panas ya Dan Pak. itu diatur ya uap panas. Jadi itu sudah diatur suhunya. Itu otomatis dia masuk berapa menit, dia keluar. Jadi ada dicuci dulu, pencucian, kemudian masuk ke panas, ada di setelah panas ada mendinginkan. Itu bagus sekali alatnya dari Jepang itu, HT-nya. Jadi teknik-teknik inilah mungkin kita inginkan berkembang ya, berkembang dan ini bukan hanya bagi orang karantina bisa dipakai oleh petani-petani kita ataukah eksportir-eksportir kita dalam rangka mencegah adanya cemaran apa adanya hama dan penyakit yang bisa ikut di komoditas itu.
Kemudian ini ada 40 UPT tersebar di seluruh Indonesia. Jadi 40 ya. tiga Ya, puluh delapan setiap satu provinsi satu. Kemudian satu balai besar laboratorium. Satu balai jetrap. Jadi 40 pas. 40 Bu. ya, 10 uji Jadi terap ya. ya ada uji terap dengan eh, balai Metodik. Iya, apa laboratorium laboratorium satu. Nah, struktur hierarkinya seperti ini. Jadi kalau ada lihat, presiden langsung ke kepala badan, sekretaris utama, lah ke deputi, kemudian PPSDM dan langsung ke bawah UPT. ke UPT. UPT. UPT ini yang apa namanya eksekutornya. Nah, Eksekutornya itu artinya dia yang mau ekspor atau ada impor di sana lah mereka nggak ada di pusat. Kemudian Barantin ya penutupnya garda terdepan dalam melindungi sumber daya hayati Indonesia. Kita yang menjaga kalau ada yang masuk penyakit yang pertama dihujat karantina. Iya, kalau ada hama masuk yang pertama dihujat karantina. Tina. Ya. Tapi kalau berhasil diam-diam Bu. Iya Ya, benar, Pak. iya kalau berhasil diam-diam. Satu contoh Bu, Ibu mungkin Ya, tidak pernah pikirkan kita kan nomor satu kelapa sawit di dunia ya. iya benar, Pak. Sekarang, Kita kan produksi dan terluas kelapa sawit kita di dunia. ya. Pernah enggak Ibu bayangkan siapa yang punya peran membuat itu? Karantina. Kalau dulu Iya, pikirannya Kementerian benih sawit. Pertanian, Pak. Enggak. Coba kalau ada penyakit baru masuk, mau Iya, Pak. wabah, enggak Pasti mungkin kita karantina. bisa, enggak, tidak mungkin kita bisa membuat apa namanya eh, kelapa sawit kita tumbuh dengan baik. Benar, Kalau Pak. misalnya kena hama, kita dulu waktu benih itu masih kurang ya, kita Heeh. impor dari Costa Rica. Impor benih sawit dari Costa Rica, dari Mm-mm. PNJ. Dan konon di sana adalah gudangnya penyakit. Ada Leta yellowing, ada Cercospora elidis yang masuk lewat itu. Tapi apa yang kita lakukan Bu adalah melakukan pengasingan dan pengamatan selama 6 bulan. Itu kerjaan kita. Jadi benih sawit masuk dari Costa Rica, singgah dulu di Miami, ganti kemasan, diganti kemasannya, kemudian masuk ke Indonesia, kita kawal Bu, itu benih. Seperti kalau pakai ambulan ya, nggak usah pakai ambulan sih, tapi itu benih dikawal dari bandara sampai ke lokasi pembibitan. Dan lokasi pembibitan harus tidak boleh ada kelapa dan sejenisnya yang ada di situ. Boleh ada bangsa palmai Ditanam ya, di Pak? Iya, jadi ditanam di satu tempat terpencil, namanya pengasingan, dan tidak boleh ada penduduk di dekatnya, tidak boleh ada hewan ada di dekatnya, tidak boleh ada tanaman sejenis yang di dekatnya. Supaya apa? Kalau ada penyakit baru yang masuk, kita bisa cepat melakukan eradikasi. Itu Bu, selama 6 bulan Bu, kita kita amati itu. Dan karena itu lokasinya pengasingan pengamatan tidak mungkin di kota kan, Iya. pasti daerahnya terpencil. Kami pernah waktu di Kalimantan, tugas Kalimantan, kami jemput di bandara pakai mobil, kemudian kita naik mobil, saya duduk di depan, itu kelapa sawitnya di belakang, jadi dibungkus, kita naik mobil sekitar 5 jam, 5 jam, kemudian kita sambung dengan speedboat lewat sungai 3 jam, masuk ke pelosok-pelosok, pelosok ya di daerah terpencil dan itu sungainya ada buayanya Bu. Aduh, benar-benar pengorbanan itu. Dan itu tiap bulan kita amati. Setiap bulan kita ambil sampel, kemudian kita periksa di lab. Nanti setelah 6 bulan dinyatakan sehat, baru kita lepas. Diberikan sertifikat pelepasan. Oh ini loh, kelapa sawitmu sudah bebas. Tapi Tapi kan enggak tidak pernah. banyak yang tahu, Bu. Iya Ya, benar, Pak. Hari ini loh kami baru dapat ceritanya nih, Pak nah, Rahman. Benar, Pak. Enggak pernah. nah,
nggak pernah kita dapat informasi ya Pak, hal-hal seperti Nah, itu gitu. mm. Jadi saya itu waktu di Kalimantan mulai dari bibitnya masuk sampai dia berbuah saya lihat. Sampai dia berbuah, buah pasir, buah ini sudah dipanen, kami lihat perkembangannya, dan memang bagus. Mm-mm. Tapi kan tidak banyak yang tahu ternyata siapa yang mempunyai jasa Iya untuk Pak, mengawal ini. nggak pernah Pak. Tuh, Benar Pak, nggak nggak ada. pernah Pak. Kan Iya, ini juga kalau bisa. kementerian, ya, Kan informasi juga ya Pak buat kami dalam ya, menyampaikan nanti ya peranan karantina itu seperti ini. Ternyata ya, yang diminta itu bukan dari memang berada bersama dengan Kementerian Pertanian dulu, tapi bukan orang di kementeriannya ya, tapi ada satu badan kan gitu ya Pak. Ini kan bisa juga informasi ya, nih Pak. Untuk ini salah ya, satu kalau kita pengendalian nih Pak, pengendalian kan ada secara undang-undang karantina ya Pak. Nah, itu dia masuk ke ya, sana. Ini ya, dia. Makasih ya, informasinya Pak Rahman. Saya catat ya, nih Pak Rahman informasi baru. ya. Kemudian mengawal perbatasan dari ancaman biologis, penyakit, dan organisme invasif. Jadi kita banyak di teman-teman di perbatasan, ada di Entikong, ada di Hmm, Sko sana, ada di Tarakan. Itu ada petugas-petugas karantina kita di sana. Jadi mengawal kita jangan sampai ada organisme invasif masuk, kemudian ada ancaman biologis, daerah perbatasan kita kawal. Kemudian mendukung ketahanan pangan, perdagangan internasional, dan kesehatan masyarakat. Jadi ketahanan pangan itu kita juga, iya, kalau kita lihat bahwa sekarang kita swasembada pangan, bukan berarti saya mau mengklaim karantina, Bu ya. iya, Kalau kita tidak hati-hati melakukan pemeriksaan terhadap semua komoditi yang masuk, kan potensinya kan kalau penyakit kan tidak tunggal ya, Bu. iya, Artinya penyakit itu atau virus itu bisa menyerang ke ada inang alternatifnya, ada inang utamanya, dan bisa kalau kita misalnya mengimpor mengimpor gandum, benih gandum, kita tidak hati-hati bisa kena ke jagung kita dan mungkin itu bisa kena ke padi kita. Jadi sehingga mengancam untuk ketahanan pangan kita. Itu sebenarnya yang kalau apa namanya bapak-bapak kita kadang banyak yang tidak paham ya. benar Dianggapnya Pak. kalau kita tahan, kita musnahkan, karantina ini kejam. Karantina ini kejam. Ini lagi sedang kita ini Bu ada bibit cabai dan Iya, timun di daerah Purwakarta. Mungkin pernah saya cerita ya. Itu lagi kita selidiki karena ada orang nanam di screenhouse sih. Bagus sih di screenhouse, ada 6 screenhouse. mm, Kemudian dilaporkan oleh dinas bahwa itu benih yang masuk ilegal, artinya dari tidak Cina melalui itu Pak. proses karantina. Ya, dari Cina. Dari Cina sehingga nanti ini teman-teman lagi menyelidiki, lagi diperiksa kalau memang itu ilegal ya kita cabut semua. Kita cabut, tidak ada lagi misalnya oh ini kasihan, tidak ada. Karena jangan sampai merusak tanaman cabai kita yang ada di Indonesia atau timun atau sejenisnya ya. Sejenis itu yang bisa merusak tanaman kita di Indonesia. Sehingga itu yang kita pikirkan. Dan perdagangan internasional mungkin sudah pernah kita belajar tentang PC ya. Perdagangan internasional sekarang bahwa komoditas kita tidak akan laku kalau tidak ada PC-nya, tidak ada sertifikat karantinanya. Kita juga kita juga begitu. Kalau tidak ada PC dari sana, kita tidak akan terima, ditolak, ditolak itu barangnya, disuruh kembali. Nggak mau kembali dimusnahkan, dibakar. Dan kemudian untuk kesehatan masyarakat, kita sudah masuk ke keamanan pangan. Keamanan pangan itu kan untuk kesehatan masyarakat ya. Ya, Kemarin ada apa namanya? Ada yang ditolak dari Filipina karena ada radioaktifnya, ditolak. Eh, Cuma memang kesadaran di dalam negeri kita belum tumbuh untuk kesehatan masyarakat ini, keamanan pangan dalam negeri belum. Belum belum ini. Meskipun sekarang MBG lagi banyak keracunan ya, banyak lagi kasus itu ya. banyak kas. Itu Iya harus benar Pak. kita ya, itu harus kita bedah, Bu. Apakah itu makanannya dari apa? Prosesnya dari padinya kah atau dari sayurnya kah atau dari ini ya kan
jangan sampai sayur yang dipakai, yang dikasih ke situ adalah sayur yang dari petani, hari ini disemprot, besok dibawa ke pasar. Iya Itu kan benar, Pak. sama dengan memberikan makanan apa namanya pestisida kepada anak-anak kita. Iya, Kan kepada itu. Jadi anak-anak. iya, jadi MBG itu bukan harus kita benar-benar teliti, jangan sampai bagus tujuannya bagus, memang tapi ya harus kita berikan apa namanya betul-betul yang dimakan oleh anak-anak kita bebas pestisida, bebas logam berat, sehingga tidak ada lagi nanti anak-anak kita sakit, kena kanker atau kena apa, sehingga bisa tumbuh sehat. Kemudian ini sedikit tentang fumigasi. Nah ini tambahan Bu Mira kan misalkan ada fumigasi dan kegunaannya apa sih? Iya. Nah, apa itu fumigasi? Tindakan pengendalian hama dengan gas fumigan. Jadi gas fumigan itu dia menggunakan gas. Kalau di universitas kan belum ada ya menggunakan gas ya. Tapi kalau di karantina Betul. Bu memang eh, karena ini merupakan satu-satunya cara untuk mengendalikan hama 100%. Jadi fumigasi menggunakan gas apa namanya metil bromid atau pospin itu pH 3 ya. Ada Iya. metil bromid. Metil bromid sekarang Bu hanya dipakai untuk karantina aja, nggak boleh dipakai orang lain karena itu Dijual kan bebas merusak berarti ya, ozon. Pak? Tidak bisa dijual Ya, bebas ya? nggak bisa dijual bebas. Jadi hanya bagi petugas-petugas karantina atau perusahaan yang sudah kita latih. Karena nggak boleh, misalnya dia fumigasi bocor, itu kan banyak apa namanya gasnya bisa merusak ozon itu. Jadi fumigasi ini digunakan untuk mengendalikan hama biar mati 100%. Jadi kalau di karantina ada yang nanti belajar, kita tidak ada ini Bu, tidak ada apa sih namanya? Kalau satu ekor, dua ekor eh, menilai apa namanya? Ambang ekonomi ya. Oh iya, tidak ada ambang ekonomi ya, Pak, kayak di PHT. Nggak ada, Bu. Iya, jadi kita tidak ada Mbak Ikon kalau UPTK itu nggak ada. Misalnya ketemu Sitopilus crenarius, itu kan A1, Bu. Jadi belum ada di Indonesia. Serangga Sitopilus crenarius ini ada di India, ada di Thailand, ada di Amerika. Nah, begitu masuk ke Indonesia, ada serangga bukan serangga Sitopilus crenarius, tapi hidup. Kita lakukan fumigasi ulang. Kita tidak mau ambil risiko. Tidak, kalau orang lain, kenapa difumigasi? Padahal tidak ada Sitopilus granariusnya. Kita kan memeriksanya tidak mungkin periksa 100%, Bu. Iya. Tidak mungkin kita melihat. Kita harus hati-hati benar. Jadi tidak bisa kita, tidak apa-apa. Ini hanya satu ekor. Satu ekor yang ketemu, tapi yang di dalam itu bisa Tahu kita banyak. ya, Pak. Jadi iya, jadi namanya kita karantina kan harus meyakinkan bahwa semua serangga yang masuk itu harus mati. Meskipun itu serangga biasa, mungkin biasanya kan kalau dia masuk ada Cytopilus urice. Itu kan serangga biasa ya, ada triboliumnya. Itu serangga-serangga gudang ya. Tapi yang ikutannya itu yang kita khawatirkan Cytopelus granarius atau ada Capra beetle. Itu kan itu sangat kumbang kapra ya. Itu sangat berbahaya. Kemudian dilakukan pada komoditas di gudang atau alat alat angkut. Jadi bisa dilakukan di gudang disungkup Bu, disungkup, dibungkus dengan plastik. Kemudian di alat angkut bisa juga di kapal laut, bisa di kontainer, itu bisa. Jadi gas pemigahan ini menembus celah, kemasan dan pori-pori. 20 cm kayu itu bisa tembus Bu, bisa tembus ke dalam sehingga itu aman bagi penggerek kayu. Misalnya kenapa kita ada kalau ekspor kayu harus fumigasi pakai metil karena dia akan tembus dia sampai ke dalam. Jadi tidak ada nanti ada penggerek kayu yang ikut. Kemudian membasmi serangga, telur, larva, jamur dan organisme pengganggu. Jadi telur telur serangga mati, larva apalagi larva ya.
Kemudian Ya. beberapa jamur, jamur dan organisme pengganggu itu bisa mati. Kemudian kegunaannya menjamin keamanan hayati, mencegah masuknya hama karantina pasti, mendukung kelancaran ekspor dengan memenuhi persyaratan uh, Fitosanitary. fitosanitary. Ya, karena beberapa negara minta, Bu, Iya. boleh ekspor ke sini, tapi fumigasi dulu. Fumigasi dulu. Nanti saya bukakan ada apa fumigasi yang saya kontrol seluruh Indonesia sekarang, Bu. Fumigasi itu. Kemudian kegunaan fumigasi melindungi impor dari hama penyakit yang terbawa komoditas, mendukung penegakan aturan undang-undang karantina. Kita selalu kan impor beras dari pernah impor ya tahun lalu. Ya, Impor beras kita beras dari Thailand, dari Vietnam. Vietnam, dari Laos. Itu kalau dia masuk ada serangannya kita fumigasi Mm. karena di sana ada kaprabite. Nah, kalau misalnya masuk kaprabitel kita, habis itu Bu, beras-beras di gudang Bulog Iya benar, habis. Pak. Yang kembang kapra itu kan ganas sekali. Itu dalam waktu 1 hari itu sudah jadi tepung itu beras. Ya, itu beras kita itu kalau kita ganas sekali itu jadi tepung bukan jadi butiran-butiran beras ya. Jadi tidak bisa kita masak. Nah ini fumigasi kenapa bagi bahan untuk melindungi sumber daya hayati nasional, mendukung kelancaran ekspor dan impor, menjaga ketahanan pangan dan lingkungan. Ya, jadi kemudian sebentar ini kan Bu ya. Ya. Coba biar adik-adik lihat bahwa kita sudah punya kontrol untuk seluruh Indonesia ya. Bisa kita sebentar. Ih, salah. Nah, sedikit ya. Baik. Kenapa tidak muncul ini? Jadi sebentar saya share dulu. Saya share screen-nya. Ada kelihatan ya? Jadi untuk fumigasi Bu, sekarang saya buat sistem. Jadi Mitras by Barantin gitu ya, Pak? pengetahuan sudah kita latih untuk bisa melakukan fumigasi. Nah, supaya mereka melakukan dengan baik, kita buatnya online, Bu. Oh Jadi iya, Pak. tidak perlu mereka melakukan fumigasi itu aturannya sudah dilaporkan terus ke kita. Jadi tidak perlu diawasi. Ini namanya pengawasan online, sudah kita awasi. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau dulu dia ngirim ke kami itu bentuknya laporan, tapi sekarang kami bisa lihat seluruh Indonesia real time, masih loading ya. Hmm. Jadi saya namakan Pumitras. Nah ini, jadi berapa jumlah perusahaan kita di metil bromid 89, Mm-mm. berapa di PH3 88, kemudian pelaksanaan setiap bulan ini ada Bu, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, sekarang sudah 2144, 114 seluruh Indonesia ini. Iya. Ini seluruh Indonesia. Nah, kami bisa pantau ini bergerak terus nih. Ini sudah bulan 8 ini 2148. Sekarang sudah 2114 masih ya.
ini sudah 2.100. Masih, masih naik terus ini kan di bawah ini 10 yang melakukan fumigasi terbanyak di Indonesia. Perusahaan ada dari Jawa Timur, yang Prana, Armanda Jatim, KNP Jatim, WGI Jatim, ada dari Lampung, dari Sumatera Barat, kemudian dari Jogja. Nah, ini jadi real time nutrisi. Kemudian jumlah fumigan, misalnya metil bromid. Ini Adik-adik, kita tunggu sebentar ya. Sepertinya jaringan Pak Rahman nih. Ini lagi di Winda, lagi di lab atau di mana Winda? putus ya. Ya Pak, putus tadi Pak jaringan sepertinya. Putus. Ya jaringan Pak Rahman. Oke, oke, sebentar saya. Eh, ma maaf Bu, Iya. Winda lagi di kampus. Oh ya, oke baik. Oke, jadi saya sambung ya sedikit Ya silakan biar Pak. adik-adik bisa lihat, oh begini perkembangannya ya. Jadi sekarang Bu bisa saya tahu berapa sih metil bromid dipakai seluruh Indonesia? Sekarang Mm-mm. sudah 85 ton. Itu banyak banget itu Bu. Sekarang kalau PA3 menggunakannya adalah 24 ton. Nah, fumigasi menggunakan kontainer ini safety kontainer ini pakai kontainer kemudian dibungkus, kemudian pakai apa di gudang ini seated kargo, kemudian ada yang tidak pakai Bu unseated kontainer. Jadi pakai kontainer tapi tidak dibungkus lagi. Iya. Orang bisa. Ada yang pakai chamber, ada yang pakai vessel ya. Vessel ini ya anu ya, pakai di kapal ya sama. Sukufindo, bantu lampu. Kemudian ini di bawah Bu, ini ini bisa lihat setiap provinsi, setiap ini Jawa Timur paling ini ya, Ya, ya Pak. provinsi Jawa Timur, karantina Iya. 300. Mana Sumatera Barat? Nggak Sumatera nampak Barat, Pak. Sumatera Barat. Oh, ini Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Riau. Ah, ini ada Sumatera Barat ada. Ada Ini Pak. ya. Ada Ah, 36. Balai 30. Karantina Hewan Ikan Tumbuhan Sumatera Barat. Ya, ada. Itu sedikit memang di sana, sedikit. Bahkan ada yang masih satu, sudah setengah ini. Jadi kita Iya, pantau terus Bu ini. Apa namanya? Pelaksanaan fumigasi karena yang melaksanakan ini bukan lagi orang karantina tapi pihak ketiga. iya benar. Ada pihak ketiga yang kita berikan untuk bisa melaksanakan karantina apa fumigasi. Mungkin itu Bu dari saya. Baik, terima kasih Pak Rahman. Jadi kemarin saya juga ada melihat yang di Sumatera Barat ya Pak. Jadi benar seperti yang Bapak informasikan tadi itu untuk fumigan itu kita sudah dari karantina sudah memberikan SOP-nya ya Pak kepada pihak ketiga. Nanti tinggal dicek aja ya Pak pekerjaannya sudah sesuai atau belum. Jadi saya kemarin itu ada mendapatkan foto, ada juga mendapatkan video dari kegiatan fumigan dari karantina, Pak. Kebetulan kan ada Ya. adik-adik kita yang magang di karantina pada saat itu. Baik, Pak. Ah, oke, oke. Ya, itu dia yang saya dapat. Jadi saya juga ada dapatkan foto dan video dari mereka juga diikut sertakan apa oleh dari karantina, kemudian ikut melihat apa yang dikerjakan oleh pihak ketiga tersebut. Biasanya ada CV apa, saya lupa namanya. Jadi waktu itu ada Ya. diinformasikan. Baik, Pak. Mungkin kita adik-adik tiga pertanyaan saja ya. Saya mohon maaf karena waktu asar kita terpakai sedikit ya. Pokoknya tiga pertanyaan saja kita Ya. selesaikan. Baik, adik-adik silahkan yang bertanya. Yang pertama siapa? Saya belum nampak yang ada raise hand. Silahkan.
Baik, pertama Sabrina. Silakan Sabrina. Ya, Sabrina. Sabina, Bu. Siapa? Sabina, Sabina. Bu. Sabina, maaf. Silakan Sabina. Baik, terima kasih Bu dan Bapak. Pertanyaan saya ini mengenai tentang tadi Bapak ada ngomong tentang eradikasi, Pak. Ya, Jadi, apa kendala utama dalam penerapan eradikasi ini, Pak? Dan bagaimana perbedaan eradikasi ini dengan pengendalian yang lain, Pak? Terima kasih, Ibu dan Bapak. Terima kasih, ya. eh, Sabina. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Tidak dengar suaranya. ya. Jadi Oke, baik, eradikasi Pak. dan pengendalian eradikasi ya. Kalau eradikasi ya memusnahkan semua, tidak boleh ada sisa ya. Namanya saja eradikasi. Tidak boleh ada yang ya. Kalau eh, eradikasi harus dimusnahkan semua. Ya, kalau pengendalian ya namanya pengendalian masih ada yang tersisa ya. Itu. Jadi kalau karantina itu eradikasi tidak boleh ada yang tersisa, nggak boleh ada yang satu satu ekor kah atau apa yang masih tertinggal harus 100% 100% mati ya. Secara singkatnya seperti itu. Ada Kalau kendalanya nggak, Pak? pengendalian ya Ada kendalanya dalam eradikasi nggak, Pak, katanya? banyak kendalanya banyak. Karena kita juga mengenal ada namanya kawasan karantina Bu ya. Oh iya ya. Misalnya kalau di Sumatera Barat misalnya ada padi ya. Iya. Padi yang kena misalnya penyakit yang berbahaya yang belum ada di Indonesia. Mm-mm. Otomatis padi itu kan harus kita eradikasi, Ya harus kita eradikasi dimusnahkan. semuanya. Jadi jangan ya harus dimusnahkan daripada mencemari ataukah memindah ke tanaman padi kita yang lain kan gitu. Jadi harus dimusnahkan. Maka kendalanya itu biasanya petani kita tidak mau, Benar, petani Pak. kita sayang ya. Iya, Pak, rugi Nah, dia. rugi, makanya harus diganti rugi. Nggak boleh misalnya kalau dia padinya misalnya hasilnya sekian 10 ton, harus kita bayar itu 10 ton itu baru kita musnahkan daripada apa itu berkembang bisa merusak ke tanaman lain lagi, tanaman yang lain. Itu biasa ya menjadi kendala kita dan karena kesadaran terhadap penyakit ini, hama ini masih kurang. Tapi kalau di luar negeri kan sadar kan masyarakatnya sadar bahwa itu sangat-sangat berbahaya. Tapi kalau di kita kan dilihat, waduh enggak apa-apa ini Pak, tanaman saya masih sehat. Padahal hasil uji kita sudah ada penyakit yang ada di dalamnya seperti itu. Ya mungkin itu Bung. Baik, terima kasih Pak ya. Apa yang Bapak informasikan tadi itu memang petani kita dari tingkat pengetahuan ya Pak, persoalan tentang eradikasi itu mereka tidak mau apalagi dibabat habis ya. Itu menjadi masalah sama kita. Baik, selanjutnya kita minta kepada. Putus-putus. Baik Pak, Bapak bisa dengar suara saya? Ya, Baik, selanjutnya kita minta kepada Griselda. Silahkan Griselda, silahkan. Kayaknya kita selesai. Terima kasih Bu. Perkenalkan nama saya Griselda Pusunggu dengan NIM akhir 2031. Nah, saya ingin bertanya sebenarnya dari materi dari materi minggu lalu juga Bu. ya. Soalnya saya kemarin nggak kedapatan kan Bu. Oh, Jadi dari penjelasan Bapak kemarin itu mengenai tidak semua spesies asing otomatis jadi masalah, tapi ada yang kemudian berubah menjadi spesies invasif yang merugikan. Nah, bagaimana peran Badan Karantina Indonesia dalam menentukan apakah spesies asing yang baru masuk aman atau berpotensi menjadi spesies invasif yang merugikan? Terima kasih, Pak. ya, ya Baik, begini. Bagus nih. Ya, yang lalu nggak kebagian Bu. Jadi dia bertanya sekarang. Jadi boleh Pak, memang nggak apa-apa Pak. ya boleh nggak apa-apa. Eh, Memang karantina sekarang kan eh, asing jenis asing invasif itu juga kalau masuk kan kita lakukan analisa risiko juga. Makanya kan ada analisa risikonya. Nah, kalau dia masuk, disitulah dinilai di tempatnya mereka, di tempat asalnya seperti apa, cari literatur,
di negara mana menjadi jadi pasif, itu dijadikan sebagai apa dasar dalam menetapkan suatu jenis dikatakan invasif atau tidak. Jadi kalau memang dikatakan bisa berfungsi sebagai invasif, langsung kita tolak, langsung kita tolak. Jadi tidak lagi kita masuk kemudian dipantau, itu sangat-sangat berbahaya, sangat berbahaya. Jadi kalau memang dia masuk kemudian masuk di ini ya mau impor, kemudian kita lakukan analisa risiko, kita arop, kita analisis risiko, kemudian dari hasil itu didapatkan bahwa ini berfungsi bisa menjadi asing invasif, makanya kita tolak. Cuma yang banyak masuk sekarang kan banyak yang masuk ilegal ya. Ilegal yang sudah kedapatan sekarang ada siput, ada eceng gondok. Itu kan itu masuknya dulu-dulu ya, istilahnya belum kita concern untuk pengawasannya. Karantina saja baru terbit Undang-Undang 21 ini baru kita diberikan kewenangan itu. Sebelum itu nggak ada, kita nggak ada. Jadi kita belum tahu ini berapa yang lewat dulu, berapa yang masuk. Nah sekarang kita concern karantina karena kita lihat banyak banyak apa namanya kerugiannya bagi kita, bagi Indonesia ya kalau dia masuk ke Indonesia. Mungkin itu. Baik, Pak. Terima kasih. Satu lagi ya. Tadi saya nampak Nurdia, tapi sudah saya lihat nggak jadi bertanya kiranya. Kita lanjut kepada Winda Yani. Silakan Winda. Silakan Baik, Winda. terima kasih Bu dan Bapak. Yang ingin saya tanyakan yaitu ketika karantina itu memisah, eh, tidak lagi berada di bawah naungan Kementerian Pertanian, itu apa efek yang awal-awal dirasakan oleh karantina dan juga apa kesulitan karantina ketika berada di bawah naungan Kementerian Pertanian atau plus minus yang dirasakannya gitu Pak. Dan Ini ketika dia sudah berada di bawah naungan presiden, apa plus minusnya, Pak? Baik, ya silakan Terima Pak. kasih, Pak. Baik, nah, makasih ini Winda. ini di record ya, rekor. Direkod, Pak. Tapi enggak apa-apa, saya sampaikan ya. Ini plus minusnya pasti adalah. Pasti adalah. Tadi mungkin sudah saya sampaikan. Waktu kita berada di bawah Kementerian Pertanian kan, Pak Atas. Menterinya kan, Pak Menterinya kan bisa saja berasal dari partai ya. Iya, Nah, dari partai. Nah, kalau itu ada di situ, kita orang karantina ini kadang-kadang mau tegas, kita tahan suatu barang karena ilegal atau tidak sesuai dengan peraturan. Tapi dari atasnya nih mungkin punyanya partai ini punya ini, itu banyak apa namanya eh, menelpon ke bawah lah kita dan bahkan banyak yang menjadi korban kepala-kepala balik kita itu karena melaksanakan aturan sebenarnya, melaksanakan aturan, tapi dianggap salah. Jadi itu yang dirasakan ya pada saat itu. Nah, kelebihannya memang karena berada di bawah Kementerian Pertanian kan kementerian besar ya, seorang menteri yang besar dan itu artinya banyak yang bisa kita cepat apa namanya bekerja sama kan eselon satunya kan banyak itu Kementerian Pertanian banyak anggaran-anggaran tapi kalau pada saat kita keluar itu rasa jadi ini pada saat di bawah badan karantina Indonesia perasaan-perasaan seperti tadi itu sudah tidak ini lagi. Biarpun misalnya siapa yang menelpon, misalnya Bu Mira nelpon, Pak Rahman, ini ada barang saya ini, jumlah ini nih. Ya sudah kita tidak peduli lagi. Artinya siapapun yang menelpon, siapapun Pak Kabadan sudah ini kan bahwa yang bisa memerintahkan kepala badan adalah presiden. Itu. Kalau semasa presiden itu mengatakan tidak, ya tidak. Jadi tidak ada lagi yang bisa kita menggoyahkan kita. Jadi bisa lebih lebih ini ya, lebih apa namanya? Lebih netral ya. Istilahnya lebih netral, tidak ada lagi betul-betul kita melakukan sesuai dengan aturan ya. Kalau kita musnahkan ya banyak Bu Mira yang kita barang-barang impor yang kita tolak. Kemudian ada yang mengaku dari Panglima Kodam lah apa ini. Ya semuanya kita tidak peduli lagi. Tidak peduli lagi artinya kan kalau dulu-dulu Bu, aduh
kalau seperti saya misalnya direktur nih, kemudian saya tolak, kalau saat dibawa Kementerian Pertanian bisa-bisa saya dicopot, saya dicopot. Iya, Ada tapi kalau kepentingan ya, sekarang Pak. iya, iya ada kepentingan. Kalau sekarang bebas mah udah kita apa namanya? Tidak ada tidak ada apa namanya? Beban bilang oh ini jangan-jangan nanti saya dicopot lah di apalah. Wah, sudah. Jadi itu yang membuat kita apa namanya? Teman-teman bisa bekerja dengan sesuai dengan aturan ya. Karantina ini kan bekerja sesuai aturan, kemudian scientific base, sesuai dengan ilmiah ya. Kalau kita identifikasi misalnya ada serangga memang belum ada di Indonesia, ya itu nggak bisa bergeser. Misalnya ada penyakit, kemudian kita identifikasi, kemudian kita pakai PCR, kemudian sudah final itu, ya itu yang kita pegang. Kalau dia positif ya positif, jangan kita katakan negatif. Kalau dulu bisa Bu, kalau hasilnya positif bisa berubah jadi negatif, tapi tanda kutip ya itu itu yang kita alami sekarang. Tapi memang ya karena kita badan baru ya, baru 2 tahun, tentu memang kita harus banyak berbenah ya. Karena semua aturan dari Kementerian Pertanian ditarik menjadi peraturan Badan Karantina Indonesia. Jadi aturannya dirubah semua. Jadi peraturan Menteri Pertanian dirubah menjadi peraturan Kepala Badan dan ini berangsur-angsur kita tarik semua dibahas dan dibuat peraturan kepala badannya supaya bisa benar-benar kita berdiri artinya tegak melaksanakan aturan sesuai dengan aturan kita gitu jadi tidak terbelenggu lagi dengan aturan-aturan di luar kita kan gitu jadi bisa lebih independen lebih tidak apa namanya independen bebas mengambil keputusan tanpa dipengaruhi oleh berbagai pihak itu ya Ibu Mbak. Baik, baik Pak Rahman ya. Jadi sangat luar biasa kuliah kita pada sore hari ini ya, dan juga banyak informasi-informasi baru yang kita dapatkan dari yang sudah Bapak jelaskan ya. Jadi ternyata selama ini kita kan tahunya bahwa Kementerian Pertanian yang punya peranan penting. Ternyata di bawahnya banyak yang bekerja adalah tupoksi dari karantina sendiri ya Pak. Tapi setelah di bawah Presiden kemudian memang pekerjaannya lebih banyak dan juga kewenangan yang diberikan juga lebih leluasa dan juga tidak ada tekanan politik kalau saya lihat ya ini Pak. Ya, Maaf ini. Jadi ini bagus ya kalau kita lihat ya. Kemudian juga ada keleluasaan untuk setiap kegiatan dan ini juga memberikan output yang luar biasa untuk masyarakat dan juga apa ya wilayah-wilayah yang bertambah dengan adanya badan karantina ini di bawah presiden. Baik, Pak Rahman dan adik-adik sekalian, ya, terima kasih untuk pertemuan kita pada sore hari ini dan kami dari Fakultas Pertanian ya Pak, terutama dari Promstudi Proteksi Tanaman, mengucapkan terima kasih dan selamat jalan buat Bapak nanti malam ya. Ini akan berangkat ya, minggu dini hari ya, minggu dini hari. ya, Semoga selamat sampai tujuan, Pak. Walaupun ada sedikit persoalan Israel ya, ada di Gaza nanti tidak ada masalah ya. ya. Karena soalnya kan Mudah-mudahan. sudah menuju ke ini juga ya, ke ya masalahnya sudah menuju ke Arab juga ke kan kemarin Ya, sempat ada rudal mereka ya yang mengenai apa ya, Qatar waktu itu tapi kami mendoakan semoga Bapak selamat ya. pulang perginya dan ada satu lagi Amin, mungkin amin. ya satu lagi nih yang kurang dengan kami nanti kami akan minta informasi kepada Bapak apakah setelah meet atau sebelum meet nanti kita tunggu informasi dari Bapak setelah pulang nanti ya. Baik, Ya, adik-adik siap. sekalian, terima kasih untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rahman sangat luar biasa ya. Bagi Ibu juga hal yang baru karena ada perubahan-perubahan. Kita baru dapat informasi itu tahun 2024 dan Alhamdulillah 2025 ini banyak sekali informasi yang diberikan oleh Pak Rahmat dan mudah-mudahan adik-adik juga mendapatkan informasi seperti apa yang Ibu dapatkan juga. Apa yang sudah diberikan oleh Pak Rahman menjadi amal ibadah sama beliau dan itu juga Amin.
menjadi jalan terbaik ya buat kita juga, dan kita yang mendapatkan juga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk sore hari ini kita cukupkan kuliah kita, dan selamat jalan Pak Rahman, dan makasih adik-adik semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Waalaikumsalam selamat warahmatullahi sore semua. wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih ya. warahmatullahi Terima kasih Makasih Bu. ya wabarakatuh. Pak Bapak. Rahman. Terima Selamat Terima kasih. kasih, jalan. Bu. Hati-hati Ya, ya. Kak, Bu. Ya, Makasih, makasih ya. Pak. Sama-sama. Hati-hati di jalan, Hati-hati Pak. di jalan, Pak. Makasih Pak, saya semua.